Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan mengenai, seperti apa sih PowerPoint yang sebaiknya kalian buat. Ini Ustazah akan share screen ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh dari cover PowerPoint yang bisa kalian buat. Kalian bisa buat dari template ataupun kalian juga bisa buat dengan mendownload, template PowerPoint yang ada di internet, gitu. Nah, kalian juga bisa melampirkan gambar di sini sesuai kreativitas kalian. Nah, ingat isi PPT adalah laporan yang diringkas, jadi laporan harus selesai dulu sebelum kalian membuat PPT. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah mengerjakan laporan, lalu yang kedua adalah, membuat PPT. Nah, yang dikumpulkan di assignment itu adalah laporan, sedangkan yang PPT itu dikirim kepada, guru pengujinya. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia konten yang perlu ada di halaman pertama PPT kalian, yaitu nama, kelas, dan judul laporan. Ini harus ada di halaman pertama laporan PowerPoint yang kalian buat ya. Ingat, nama, kelas, judul laporan harus ada di halaman pertama PPT yang kalian buat. Mau kalian kreasikan menggunakan gambar, menggunakan background, itu terserah. Yang penting ada nama, kelas, dan judul laporannya. Oke, berikutnya, sebelum kalian membuat PowerPoint, kalian harus menentukan dulu garis besar atau konten dari isi PowerPoint. Nah, untuk kelas 7 dan 8, isinya adalah konten jurnal refleksi yang telah kalian buat. Nah, isinya yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian simpulan. Ini untuk kelas 7 dan 8. Jadi, PowerPoint kalian itu isinya adalah secara garis besar, itu ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Jadi, apa yang ada di dalam jurnal itu dilampirkan semua, yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk kelas 9. Kalau kelas 9 itu formatnya sedikit berbeda, karena yang dibuat adalah laporan proyek. Gitu. Nah, yang pertama adalah pendahuluan, yang isinya latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, kemudian pembahasan, yang isinya landasan teori, metode penelitian, dan hasil pembahasan, kemudian bab 3 penutup isinya simpulan dan daftar pustaka. Oke, nah ini dia salah satu contoh laporan atau jurnal refleksi yang dibuat oleh kakak kelas 8. Ada 3 halaman, ada gambarnya, ada dalilnya, dan jadi panjang 3 halaman. Nah, bagaimana cara membuat pendahuluan yang ada di laporan dirubah ke pendahuluan yang ada di PPT? Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah ingat, dalam PPT hanya boleh gambar dan poin penting saja. Sisanya kamu sampaikan secara lisan. Nah, kamu juga harus menyiapkan catatan kecil, misal seperti ini, yang kamu taruh di bawah, misal, yang ketika kamu menjelaskan, kamu ada panduan. Gitu. Jadi, siapkan catatan kecil sebagai panduan kamu menjelaskan saat slide ditampilkan. Oke, nah ini dia. Tadi kan ada contoh nih, pendahuluan 3 halaman. Bagaimana cara membuat pendahuluan ini dalam bentuk PPT? Nah, tadi ingat PPT itu hanya boleh gambar dan poin-poin penting saja. Contohnya seperti ini. Nih, pendahuluan. Nah, dari yang saya ketahui Ustadz dan Ustazah, Indonesia itu menimbun sampah sebanyak 67,8 juta ton. Nah, bayangkan, sampah kita sebanyak itu Ustadz dan Ustazah. Nah, ini bisa membuat Indonesia terus tercemar. Kamu jelasin secara lisan sendiri gitu. Kemudian kamu sampaikan lagi nih poin kedua.
Indonesia sedang berupaya mengurangi sampah plastik selama 10 tahun terakhir. Tapi faktanya bisa Ustazah lihat di gambar, Indonesia sampahnya begitu banyak meskipun Indonesia sudah melakukan upaya untuk mengurangi sampah plastik. Nah, ini baru pendahuluan di slide yang pertama. Ada lanjutannya lagi, misal. Nah, Ustadz dan Ustazah bisa dilihat di samping sini ada TPA Cipecang yang dia itu jebol dan mencemari Sungai Cisadane. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa ternyata sampah yang kita tumpuk di TPA itu sudah sangat banyak. Sehingga keadaan seperti ini memprihatinkan karena menimbulkan berbagai pencemaran. Salah satunya yang ada di gambar ini adalah pencemaran air. Gitu. Jadi tulisannya hanya sedikit, sisanya kamu jelaskan sendiri dengan lisan. Sampai sini oke ya? Oke, lanjut. Nah, sehingga dari kejadian itu Ustadz dan Ustazah saya berupaya untuk mengurangi sampah ke TPA dengan memilah sampah. Nah, ini adalah salah satu gambar mengenai pemilahan sampah gitu. Nah, nanti sebaiknya kamu lampirkan gambar yang memang dari kamu sendiri, dari apa yang kamu lakukan di rumah, gitu ya. Nah, sekarang sudah lanjut. Itu salah satu contoh cara menjelaskannya. Jadi, di PPT hanya ada poin-poin dan gambar. Sisanya kamu sampaikan sendiri secara lisan. Gitu, makanya kamu perlu punya catatan kecil, pengingat kamu kalau nanti kamu penjelasannya ada yang lupa. Gitu ya. Saya lanjut. Nah, saya sebagai seorang muslim yang ingin selalu menjalankan perintah Allah untuk menjaga lingkungan, nah, saya jadi mengingat Ustaz dan Ustazah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Nah, nanti kamu jelaskan ini, Zoharo kamu bacain ininya, ayatnya, kamu bacain juga artinya, kemudian kamu sampaikan sendiri tafsirnya. Nah, dari yang saya pelajari, tafsir dari surat Ar-Rum ini adalah apa kamu jelasin sendiri. Gitu, dan itu menjadi latar belakang saya untuk melakukan proyek ini. Gitu ya. Jadi kamu cuma tuliskan ini, tapi tafsirnya dan kata-kata lainnya kamu coba ungkapkan sendiri. Makanya dari kemarin saya sudah minta kepada Antuna untuk mulai belajar percaya diri. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya adalah metode penelitian. Ini saya mundurin dulu. Nah, kita lihat kelas 7 dan 8, habis pendahuluan itu metode penelitian. Sekarang kita akan bahas mengenai metode penelitiannya. Nah, di metode penelitian, kamu hanya perlu melampirkan gambar dan keterangannya saja. Nah, di samping ini adalah metode penelitian yang ada di laporannya salah satu santri kita. Nah, ada alat, ada bahan, dan ada siapa saja yang terlibat selama proyek ini. Nah, ini adalah bentuk di laporan atau di jurnal refleksi. Bagaimana caranya kita membuat PPT-nya? Nah, caranya adalah dengan melampirkan hanya gambar dan keterangannya saja. Contoh seperti ini. Nih, untuk di alat-alat yang digunakan hanya lampirkan gambar dan keterangan saja. Contohnya ini. Alat-alat yang digunakan, kamu tuliskan nama alatnya, kemudian kamu lampirkan gambarnya. Nah, secara presentasinya contohnya seperti ini. Nah, dalam metode penelitian, alat-alat yang saya gunakan adalah alat tulis, laptop dan handphone, tempat sampah, alat memasak, dan alat kebersihan. Nah, segitu cukup. Kalau mau panjang, kamu bisa jelaskannya seperti ini. Alat tulis saya gunakan untuk mengisi assignment, kemudian laptop dan handphone saya gunakan selama assignment pembelajaran online ini, kemudian tempat sampah saya gunakan untuk memilah sampah di rumah, alat memasak saya gunakan untuk membantu orang tua saya memasak, dan alat kebersihan saya gunakan untuk membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, kamu bisa jelaskan seperti itu. Oke, berikutnya, kalau tadi kan baru alat dan bahan, sekarang bahan-bahan yang digunakan. Nah, kamu bisa lampirkan gambar dan keterangannya saja. Sisanya, kamu jelaskan sendiri secara lisan. Oke, contohnya seperti ini. Nah, karena saya kelas 7, saya membantu orang tua saya untuk memasak pada hari Sabtu ataupun Ahad gitu.
Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan ketika saya memasak bersama orang tua saya. Misal, kamu kalau mau panjang bisa jelasin itu apa saja, tapi kalau mau singkat, gitu aja cukup. Kamu nggak perlu jelasin wortel, kamu nggak perlu jelasin kentang, dan sebagainya, tidak perlu. Oke, Ustazah lanjut. Nah, anggota keluarga yang dilibatkan. Nah, pada slide ini, kamu lampirkan foto keluargamu ketika melakukan proyek bersama. Nah, contohnya. Nah, ini Ustazah lagi presentasi ceritanya. Anggota keluarga yang dilibatkan. Nah, ini adalah Bibi yang biasa membantu pekerjaan kami di rumah. Saya mengajak Bibi untuk memilah sampah organik, tuh. Karena Bibi biasanya membantu kami memasak di dapur. Nah, ini adalah foto yang kedua, di bawah adalah nenek, tetangga, bibi, ibu, dan sebagainya yang membantu saya menyetorkan sampah gitu misal. Nah, di sini ada foto adik saya yang mengambilkan saya sampah kardus gitu misal ya. Ini contohnya. Gitu. Berikutnya, nah sekarang habis pendahuluan metode penelitian, sekarang hasil dan pembahasan. Oke. Nah, untuk hasil dan pembahasan, pastikan dulu hasil dan pembahasan di laporan kamu, ingat di laporan atau di jurnal refleksi kamu, itu isinya tentang pengalaman kamu mengenai proyek ini dari hari pertama sampai akhir. Dan contoh konten yang berisi pengalaman kamu bisa jadi nih, misalkan kamu bingung ngejelasin pengalaman kamu selama pilah sampah ini. Nah, kita ngasih rekomendasi apa yang perlu kamu bahas. Yaitu ini rekomendasi ya. Rekomendasi itu jadi nggak seharusnya gitu. Maksudnya nggak wajib selalu gitu. Tapi kita rekomendasikan kamu membahas ini. Yang pertama itu kamu membahas bagaimana kamu membuat sampah, tempat sampah, kemudian bagaimana kamu membantu orang tua memasak, kemudian bagaimana membuat poster, menuliskan hasil pengukuran massa sampah dengan tabel atau grafik, kemudian memilah sampah, membahas mengenai jumlah sampah yang dihasilkan, dan menghubungkan hal yang dapat kamu pelajari dari memilah sampah dengan pembelajaran ilmiah yang kamu pelajari, serta kendala saat kamu melakukan proyek. Ini adalah hal-hal yang bisa kamu bahas di hasil dan pembahasan. Nah, berikutnya, ini adalah contoh kan tadi ada rekomendasi tuh membuat tempat sampah sampai kendala. Nah, ini contoh slide ketika kamu membahas membuat tempat sampah. Nah, ketika kamu bikin slide tentang membuat tempat sampah, kamu bisa melampirkan proses ketika kamu bikin tempat sampah. Nah, kemudian kamu juga bisa melampirkan di slide yang ini nih, yang Ustazah tampilkan, tentang gambar tempat sampah yang kamu buat. Dan kategori sampah yang ditugaskan itu isinya apa saja, kamu itu bisa bahas. Nah, ingat, ini Ustazah kasih merah di sini, di PPT itu hanya gambar dan poin-poin penting saja. Nah, sisanya diceritakan secara lisan. Oke, semua tulisan panjang dan curhatan tulis lengkap di laporan atau di jurnal refleksi kamu. Nah, tentang memasak, kamu bisa ceritakan bagaimana proses kamu memasak, bahan yang kamu gunakan, alat yang kamu gunakan, prosedur, rasa makanan, nabati dan hewani yang kamu gunakan, 6R yang kamu lakukan ketika memasak, dan pola hidup sehat dari makanan yang kamu buat. Ini hanya masukan saja. Kalau kamu bingung bahas apa, gitu. Nah, ini Ustazah ingatkan kembali. Di PowerPoint itu hanya boleh gambar sama poin-poin penting. Sisanya kamu ceritakan secara lisan. Kemudian poster untuk kelas 8. Nah, kamu bisa lampirkan gambar poster kamu secara besar ya. Jadi dilampirkan besar di slide kamu, biar nanti ketika kamu munculkan slide-nya bisa kelihatan oleh ustadz dan ustazahnya. Nah, abis itu, kamu bisa ceritakan gimana sih kamu bikin poster kalau poster kamu itu menerapkan prinsip 6R. Nah, kamu juga bisa jelaskan alasan kenapa kamu memilih topik itu untuk dijadikan poster. Dan kamu juga bisa ceritakan isi dari poster yang kamu buat gitu. Jadi untuk kelas 8 ini poster sebenarnya kamu template aja si posternya ini di slide, kemudian kamu nanti jelaskan secara lisan isi dari si poster itu. Oke, lanjut ya. Nah, hasil pengukuran sampah. Nah, hasil pengukuran sampah ini bisa kamu buat dalam bentuk tabel atau grafik.
pilih salah satu, dua-duanya juga boleh ya. Boleh pakai tabel, boleh pakai grafik gitu. Nah, bahas tabelnya. Jadi nanti kamu di slide kamu lampirkan gambar tabel atau grafiknya, habis gitu kamu bahas kenapa sampahnya cuma sedikit, atau kenapa sampahnya banyak, atau kalau kamu bandingkan kenapa di minggu kedua sampahnya makin banyak. Kira-kira di rumah kamu tuh konsumsi apa sih yang bikin sampah kamu jadi banyak? Misal, karena di rumahku kita mengonsumsi uh, susu sapi asli yang tiap hari abangnya nganter pakai jerigen, jadi sampah jerigen banyak banget di rumah aku. Itu contohnya. Kayak gitu ya. Ingat di PPT hanya gambar dan poin-poin penting saja. Nah, gambar kamu bisa ngambil dari Google atau lebih baik itu adalah gambar kenyataan yang terjadi selama proyek. Gitu makanya dulu Ustazah selalu mengingatkan, selama proyek jangan lupa eksis sama keluarga, setiap kegiatan difoto gitu, biar bisa kamu presentasikan nanti gitu. Oke, ini memilah sampah. Nah, di memilah sampah nanti kamu ceritakan pengalamanmu dalam pilah sampah. Terus ceritakan juga pengalamanmu dalam 6R. Dan ceritakan bagaimana kamu mengajak keluarga kamu untuk ikut pilah sampah. Nah, ingat hanya boleh gambar dan poin-poin penting saja. Sisanya kamu ceritakan secara lisan. Oke, nah ini dia pembahasan berikutnya tentang hubungkan pembelajaran diniyah yang diajarkan dengan proyek yang dilakukan. Sikap apa sih yang kamu pelajari dan dalil apa yang kamu terapkan selama kamu melaksanakan proyek? Nah, seperti tadi di pendahuluan, kamu bisa hanya lampirkan di dalam slide, tuliskan di dalam slide dalilnya, sedangkan tafsirnya itu kamu jelaskan secara lisan. Oke, nah kendala yang dihadapi pun itu kamu bisa ceritakan. Gitu. Jadi kamu cerita kendalanya, tapi poin-poinnya kamu tuliskan di slide. Misalkan sinyal sinyal yang lemah gitu. Nah, kamu tulis bisa cuma tulis sinyal yang lemah. Nah, dari tulisan sinyal yang lemah itu kamu jelasin bagaimana kamu kesulitan dengan lemahnya sinyal itu dan sebagainya secara lisan. Gitu. Jadi, yang di slide ini hanya singkat saja kata-katanya serta gambar saja. Gitu. Oke? Sudah? Nah, pendahuluan sudah dijelaskan, metode penelitian sudah, hasil pembahasan sudah, tinggal simpulan. Simpulan itu isinya sama kayak yang ada di laporan, yaitu tuliskan secara singkat kesan dan pesan serta hikmah yang kamu dapatkan dari proyek ini secara diniyah gitu. Sikap apa yang kamu pelajari gitu dan sebagainya. Kemudian kamu bisa lampirkan biar simpulannya nggak sepi banget, di sebelahnya gambar ketika kamu melaksanakan proyek. Oke, sudah ya seperti itu. Jadi untuk slide jangan lupa di awal itu kalian kan menuliskan nama, kelas, dan juga apa tuh tadi judul laporan. Nah, di akhir lampirkan kata terima kasih. Contohnya kayak gini. Nah, thank you for your attention gitu. Terima kasih atas perhatiannya Ustaz dan Ustazah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Syukran, jazakumullahu khairan. Gitu tutup seperti itu, seperti yang diajarkan Ustazah Resti gitu. Nah, di slide terakhirnya silahkan dilampirkan kata penutup seperti ini. Gitu ya. Oke. Ini Ustazah back lagi, Ustazah ingatkan nih, kayak gini ya. Contoh slide itu kayak gini, cuman kata penting di atas, anggota keluarga yang dilibatkan. Kamu tulis gambar doang kayak gini sudah cukup. Sisanya kamu jelaskan secara lisan. Nih, sama kayak yang ini. Ini juga. Cuman judul, ini judul pentingnya apa, kemudian title-nya doang, cukup. Gitu. Atau seperti di pendahuluan, nih, dalil artinya doang, tafsirnya kamu jelaskan sendiri. Gitu. Atau kayak gini, gambar, poin. Gambar, poin. Gambar, poin-poin. Gitu. Jadi singkat aja di slide itu nggak perlu tulisannya banyak. Nih, kalau kamu melakukan ini terlarang ya. Ini nggak boleh. Contohnya, Ustazah akan bikin new slide. Contohnya kayak gini. Nah, ini kamu tulis pendahuluan. Pendahuluan. Misal, ini oke. Nah, kemudian kamu punya jurnal refleksi. Ini kemudian jurnal refleksi kamu itu kamu copas semua.
Di slide kayak gini, pendahuluan. Mana tadi? Oke. Nih, dibuat kayak gini terus nanti kamu rapihin tulisannya gitu. Ini tidak boleh, kayak gini nggak boleh, ya. Langsung copas kayak gini ini nggak boleh, tidak boleh ya. Ini Ustazah contohkan, ini tuh tidak boleh ya, yang Ustazah contohkan ini tidak boleh nih. Kayak gini terus kamu taruh gitu di sini langsung, nggak boleh. Kamu harus bisa bikin ringkasannya sendiri yang nanti kamu sisanya sampaikan secara lisan. Ini kayak gini nih, ini nggak boleh, kebanyakan ya, tulisannya kebanyakan. Sampai sini oke ya? Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan WhatsApp Ustazah. Oke, syukran jazakumullahu khairan. Semangat dalam mengerjakan proyeknya.